Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami di bab 20 tentang akuntansi sewa. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Putri Afriani dan rekan saya. Saya Fujimoria Tambunan. Dan saya Indah Triwaini Tias. Baiklah, selanjutnya izin share screen. Baik. Dah. Baik, yang pertama yaitu ada karakteristik sewa. Karakteristik sewa atau leasing. Yang pertama definisinya yaitu sewa guna usaha atau leasing adalah perjanjian antara pihak penyewa, lease, dan pemberi sewa, lesser, di mana penyewa diberikan hak untuk menggunakan aset milik lesser selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban, yaitu penyewa mendapat hak penggunaan aset, dan yang kedua penyewa wajib membayar cicilan atau pembayaran berkala selama masa sewa. Dan untuk akhir perjanjian sendiri, yaitu di akhir masa sewa aset dapat menjadi milik penyewa atau yang kedua dikembalikan kepada pemberi sewa sesuai kesepakatan. Dan istilah sewa guna usaha yaitu dikenal juga sebagai leasing. Next. Yang selanjutnya itu ada keunggulan sewa. Keunggulan sewa atau leasing yang pertama ada pendanaan penuh atau yaitu iya. Yang kedua ada keunggulan sewa atau leasing. Yang pertama, keunggulan sewa itu pendanaan penuh, yang artinya sewa membiayai 100% nilai aset, jadi perusahaan tidak perlu cari dana tambahan. Yang kedua ada bunga tetap, yaitu cicilan biasanya tetap memudahkan perencanaan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada aset selalu update, yaitu bisa diganti aset lama dengan yang lebih baru jika sudah usang atau ketinggalan teknologi. Yang ketiga, yang keempat ada lebih fleksibel, yaitu syarat lebih ringan dibanding pinjaman bank atau cocok untuk bisnis kecil dan menengah atau UMKM. Yang kelima ada biaya lebih rendah, yaitu umumnya bunga sewa lebih rendah daripada bunga bank, jadi lebih hemat. Dan yang keenam ada manfaat pajak, yaitu tidak dikenakan PPN dan tidak terlalu perlu potong PPh 23 atas pembayaran sewa. Dan yang terakhir, tidak masuk neraca, yaitu aset tidak dicatat sebagai uang dengan utang di neraca, jadi laporan keuangan tetap sehat. Next. Selanjutnya ada perkembangan sewa di Indonesia. Eh, Sewa di Indonesia berkembang sejak 1974 setelah diterbitkannya SKB 3 Menteri, yaitu Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan, diperluas di tahun 1988. Pemerintah membuka lebih banyak jenis pembiayaan, yaitu leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen, modal ventura, dan kartu kredit. Untuk data 2013 atau APPI, leasing menyumbang 33% dari total pembiayaan, berada di posisi kedua setelah pembiayaan konsumen sebesar 64%. Dan untuk tren positifnya itu meskipun tidak tumbuh secepat pembiayaan konsumen, nilai leasing terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Next. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis sewa. Menurut PSAK 30 revisi 2011 ada dua jenis sewa. Yang pertama ada sewa operasi atau operating lease. Yang pertama itu tidak ada pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan aset. Dan yang kedua aset tetap dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Untuk jenis sewa yang kedua yaitu ada sewa pembiayaan atau finance lease. Yang pertama yaitu risiko dan manfaat kepemilikan aset berpindah ke penyewa. Dan yang kedua bisa saja tanpa pengalihan hak milik, tetapi secara substansi penyewa dianggap memiliki aset tersebut. Next. Selanjutnya ada karakteristik sewa pembiayaan. Sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan jika secara substansi mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada penyewa atau lease. Hal ini umumnya terjadi jika memenuhi satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kepemilikan berpindah. Bisa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan eh, ketika aset akan menjadi milik penyewa di akhir masa sewa. Yang kedua ada opsi beli dengan harga murah, yaitu penyewa punya hak membeli aset dengan harga murah. Kemungkinan besar opsi akan digunakan. Dan yang ketiga, masa sewa hampir sepanjang umur ekonomis aset, yaitu penyewa menggunakan aset hampir sepanjang umur ekonomisnya meskipun tanpa berpindah hak milik. Yang keempat, ada nilai sewa sama dengan nilai aset, yaitu total pembayaran sewa hampir sama dengan nilai pasar aset. Berarti penyewa menanggung manfaat dan risiko kepemilikan. Dan yang kelima, yaitu aset khusus. Aset hanya bisa digunakan oleh penyewa tanpa perlu banyak modifikasi atau sulit disewakan ke pihak lain. Next. Next. Baik, berikut adalah skema penentuan klasifikasi sewa.
perjanjian sewa bisa dikatakan sebagai sewa pembiayaan jika memiliki 5 dari syarat-syarat yang tertera dan bisa tidak menjadi sewa operasi karena tidak memiliki eh, syarat-syarat tersebut. Untuk perjanjian sewa yang memiliki pengalihan kepemilikan, opsi pembelian, masa sewa mencakup umur ekonomi, pembayaran minimum mendekati nilai wajar aset, dan aset sewaan bersifat spesifik, itu semua masuk ke dalam sewa pembiayaan, masuk ke dalam klasifikasi sewa pembiayaan yang artinya perjanjian sewa ini bisa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dan untuk sewa operasi sendiri, dia tidak memiliki 5 dari syarat tersebut, jadi perjanjian sewa ini tidak dikategorikan sebagai sewa operasi. Lalu indikator tambahan sewa pembiayaan, selain kriteria utama, sewa bisa dianggap sebagai sewa pembiayaan jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sewa tidak bisa dialihkan. Sewa tidak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan, penyewa atau lease menanggung rugi atau dikenai penalti. Yaitu tanda risiko sudah dialihkannya ke penyewa. Dan yang kedua, risiko nilai residu ditanggung lease atau penyewa. Yaitu jika nilai aset turun di akhir sewa dan kerugiannya dibebankan ke penyewa, yang berarti menandakan manfaat dan risiko sudah berpindah. Dan yang terakhir, sewa dapat diperpanjang dengan harga murah. Penyewa bisa lanjut sewa dengan harga jauh di bawah pasar, dan kemungkinan besar akan dilanjutkan berarti manfaat dan risiko ikut berpindah. Dalam praktik bisnis, sewa sering disebut sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi atau sewa pembiayaan, dan juga tanpa hak opsi atau sewa operasi. Namun, istilah ini tidak selalu digunakan. Hak opsi bukan satu-satunya penentu. Baik, yang selanjutnya yaitu dalam praktik bisnis, sewa sering disebut sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi atau sewa pembiayaan dan tanpa hak opsi atau sewa operasi. Namun, istilah ini tidak selalu digunakan. Hak opsi bukan satu-satunya penentu apakah sewa termasuk sewa operasi atau pembiayaan. Yang lebih penting adalah substansi transaksi, yaitu apakah ada pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan. Next, selanjutnya ada analisis perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa, terdapat beberapa hal yang disepakati antara lease dan lessor yang terutang dalam kontrak sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. ISAK 8 transaksi yang mengandung sewa. Contohnya di 20.1 transaksi yang mengandung sewa. PTA mengadakan kontrak pembelian BBM yang dihasilkan oleh kilang minyak PTB. Kilang tersebut dibangun oleh PTB khusus untuk menghasilkan BBM dalam rangka kontrak dengan PTA. Harga pembelian BBM yang dibayar oleh PTA jauh di atas harga pasar yang berlaku. PTB harus memenuhi permintaan BBM dari PTA dan tidak boleh memasok BBM tersebut dari kilang lain selain yang dimaksud dalam kontrak PTB. PTB juga tidak dapat menjual BBM dari kilang tersebut kepada pihak lain. Pada akhir tahun ke-20, kilang akan diserahkan kepada PTA. Sepintas perjanjian di atas adalah kontrak jual beli biasa. Namun, menurut ISAK 8, perjanjian tersebut sebenarnya mengandung sewa karena pada pengguna suatu aset atau aset-aset tertentu. PTB hanya bisa memasok BBM dari kilang tertentu yang dimasukkan dalam kontrak dan tidak menggunakan kilang atau aset lain. Dan yang kedua, perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tertentu. Pada dasarnya, PTA memiliki hak menggunakan kilang atau aset tersebut walaupun dioperasikan oleh PTB selama masa kontrak. Karena PTA memiliki kendali atas pengoperasian kilang dalam bentuk menentukan jumlah produksi, pengendalian juga terjadi ketika PTB tidak diperkenankan menjual BBM dari kilang tersebut kepada pihak lain. Jika transaksi di atas mengandung sewa, maka harus dianalisis berdasarkan PSAK 30 terkait jenis sewanya. Jika memenuhi kriteria sewa pembiayaan, maka PTA dalam hal ini sebagai lease harus mengakui kilang tersebut sebagai aset berikut liabilitas terkait pada awal kontrak. Sedangkan PTB sebagai lessor harus menghentikan pengakuan kilang tersebut. Harga pembelian yang dibayarkan PTA harus dipisah antara komponen sewa dan bukan sewa. Next. Berikut beberapa terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama yaitu sewa tidak dapat dibatalkan atau sewa dianggap tidak bisa dibatalkan jika hanya dihentikan dalam kondisi tertentu seperti ada kejadian luar biasa yang kecil kemungkinan terjadi. Yang kedua harus ada persetujuan lessor atau pemilik aset. Yang ketiga lease atau penyewa menyewa kembali aset yang sama dari lessor. Dan yang terakhir ada lease sudah membayar besar di awal sehingga secara ekonomi sulit untuk dibatalkan. Yang kedua adalah sewa. Awal sewa adalah tanggal di mana adalah tanggal lebih awal antara tanggal tanda tangan perjanjian atau tanggal kedua pihak sepakat pada syarat utama sewa. Dan pada tanggal ini yang pertama itu A ditentukan jenis sewa, dia masuk sewa operasi atau pembiayaan. Yang kedua untuk sewa pembiayaan, itu mulai dihitung aset dan utang sewa. Dan yang ketiga ada awal masa sewa adalah tanggal saat lease mulai bisa memakai aset pada tanggal yang pertama yaitu mulai dicatat aset dan utang sewa di laporan keuangan.
Yang kedua, pengakuan pendapatan atau biaya dimulai. Dengan catatan, tanggal ini bisa berbeda dengan awal sewa. Dan yang keempat, eh, masa sewa. Masa sewa adalah periode di mana sewa tidak bisa dibatalkan dan lease punya hak untuk memakai aset. Yang termasuk jika ada opsi perpanjangan sewa dan hampir ke opsi perpanjangan dibatalkan, jenis sewa bisa salah klasifikasi. Dan yang seharusnya sewa pembiayaan malah jadi sewa operasi. Next. Dan yang kelima, pembayaran sewa minimum adalah jumlah sewa yang pasti harus dibayar lease selama masa sewa, tidak termasuk biaya tambahan seperti jasa, pajak, atau sewa yang bergantung pada kondisi tertentu atau rental kontingen, termasuk nilai residu yang dijamin dan pembayaran jika lease membeli aset di akhir sewa dengan harga murah. Yang keenam ada rental kontingen, adalah pembayaran sewa yang berubah-ubah tergantung pada hal-hal di mana masa depan seperti penjualan pemakaian aset atau indeks harga. Yang pertama tidak termasuk dalam pembayaran sewa minimum adalah nilai aset yang dijamin oleh lease saat akhir sewa. Yaitu jika nilai pasar aset lebih rendah dari nilai yang dijamin, lease harus menutup selisihnya. Yang ke-8 ada umur ekonomis, adalah berapa lama atau berapa banyak aset bisa digunakan secara ekonomis oleh satu atau lebih pengguna, yaitu digunakan untuk menilai jasa jenis sewa. Dan yang terakhir ada umur manfaat, adalah sisa waktu aset bisa dipakai oleh penyewa atau lease, yaitu dihitung dari awal masa sewa, digunakan untuk menentukan lama penyusutan aset sewa. Next. Selanjutnya, Selanjutnya ada akuntansi sewa untuk lease, sewa pembiayaan. Ada pengakuan aset dan liabilitas. Pada sewa pembiayaan, lease mengaku aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Sebagai contoh, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang dicatat lease pada awal masa sewa adalah sebagai berikut, yaitu atas sewa pembiayaan senilai 97 juta pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 97 juta. Selanjutnya ada jika nilai wajar aset adalah 97 juta, lease sudah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Aset sewa pembiayaan sebesar 97 juta pada uang muka sewa sebesar 10 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar 87 juta. Selanjutnya ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika bunga implisit tidak diketahui, digunakan tingkat bunga inkremental yang mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar lease jika membeli aset serupa dengan pembiayaan lain. Selanjutnya ada sewaan di akhir masa sewa. Bisa dijamin atau tidak jamin. Jika dijamin oleh lease dan nilai pasar akhir lebih rendah, maka lease harus menanggung selisihnya. Jika nilai pasar lebih tinggi dan ada kesepakatan, lease bisa menerima bagian keuntungannya. Selanjutnya ada biaya langsung awal. Biaya tambahan yang dikeluarkan langsung untuk contohnya seperti biaya legal atau komisi. Biaya ini ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset sewa pembiayaan oleh lease. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan awalan dan pelunasan pokok dilakukan saat pembayaran sewa oleh lease. Pembayaran dipisahkan menjadi beban keuangan atau bunga dan pelunasan pokok mengurangi utang sewa agar pencatatan keuangan lebih akurat setiap periode. Yang kedua ada penyusutan. Lease menyusutkan aset sewaan seperti aset tetap lainnya. Penyusutan dilakukan selama masa sewa atau masa manfaat aset. Tergantung mana yang lebih pendek, kecuali jika terdapat opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Yang ketiga ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai aset sewaan di akhir masa sewa jika dijamin oleh lease. Maka beban penyusutan dihitung setelah memperhitungkan nilai tersebut. Jika tidak jamin, maka nilai residu tidak diperhitungkan dalam penyusutan. Selanjutnya ada contoh 20.2 sewa pembiayaan bagi lease tanpa nilai residu. Contohnya itu dia di halaman 326 pada tanggal 1 Januari 2025. Lis menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lesor. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 150 juta tanpa nilai residu. PT Lis mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lesor, yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lesor menerapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2015
2015 sebesar 41.933.445 ribu perak. PT LIS membayar biaya langsung awal sebesar 10 juta di luar pembayaran sewa. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lesor sebesar 8% diketahui oleh PT LIS. Sedangkan tingkat bunga inkremental bagi PT LIS adalah sebesar 10%. Umur ekonomik mesin diestimasikan 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan kedua perusahaan adalah garis lurus. Nah, jadi ini eh, besar 41.933.445 ribu. Sorry, Nat, Faktor suaramu putus. nilai kini anuitas due of I N-nya sama dengan 4 karena eh, menandatangani kontrak sewa mesin selama 4 tahun. I-nya sama dengan 8% karena jadi yaitu eh, minimumnya yaitu nilai kini pemberian. Jurnalnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2015, aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta, pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 juta, dan kas sebesar 10 juta. Selanjutnya ini yaitu tabel amortisasi bagi nilai tanpa nilai residu. Ada tanggal penerimaan sewa, terus pendapatan bunga, pengurangan pokok piutang, terus piutang sewa. Penerimaan sewa nilainya yaitu dapat dari soal pembayaran sewa minimum minimum 41.933.445. Selanjutnya ada pendapatan bunga sebesar 8%, yaitu dari piutang sewa sebelumnya dikurangkan dengan pengurangan pokok piutang sebelumnya juga dan dikalikan dengan 8%. Kenapa di sini tidak ada? Karena tidak ada pengurangan pokok piutang di sebelumnya. Ini ada pengurangan pokok piutang itu didapatkan dari penerimaan sewa dikurangi pendapatan bunga. Penerimaan sewa dikurangi pendapatan bunga. Piutang sewa itu dapat dari piutang sewa sebelumnya dikurangin dengan pengurangan pokok piutangnya sekarang. Selanjutnya, Selanjutnya, atas pembayaran tersebut, PT LIS mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2015, jurnalnya liabilitas sewa pembiayaan sebesar 41.933.445. Pada kas sebesar 41.933.445. Pada akhir tahun 2015, PT LIS mencatat penyusutan atas aset sewaan sebesar 40 juta. Dapat 40 juta dari 160 juta dibagi 4 tahun, jadinya 40 juta. Aset disusutkan selama 4 tahun, bukan 5 tahun, karena PT LIS mengembalikan aset ke PT Lesor pada tahun masa sewa. Jurnal penyusutannya eh, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, beban penyusutan sebesar 40 juta pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta. Selanjutnya, pembayaran sewa berikutnya adalah tanggal 2 Januari 2016. Namun, sesuai prinsip akrual pada akhir tahun 2010, PT LIS harus mengakui beban bunga terkait jumlah yang akan dibayar pada awal tahun 2011, yaitu sebesar 8.645.324,39. Ada di tabel 20.1 dengan jurnal sebagai berikut. Beban penyusutan sebesar 8.645.324 pada utang bunga sebesar 8.645.324. Selanjutnya, pada saat pembayaran tanggal 2 Januari 2016, PT LIS tinggal menghapus utang bunga yang sudah diakui pada akhir tahun lalu dengan asumsi tidak ada jurnal pembalik. Namanya sebagai berikut. Aset sewa pembiayaan sebesar 33.288.121 dan utang bunga sebesar 8.645.324 pada kas sebesar 41.933.445. Untuk selanjutnya, jurnal yang dicatat sama dan nilainya mengacu pada tanggal selanjutnya pada tabel 20.1. Sedangkan pada akhir masa sewa, PT LIS mengembalikan aset sewaan kepada PT Lesor dan menghentikan pengakuannya sebagai berikut. Jurnalnya, akumulasi penyusutan sebesar 160 juta pada aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta. Contoh selanjutnya yaitu
di 20.3 pada halaman 328 tentang sewa pembiayaan bagi list dengan nilai residu. Tadi kan tanpa nilai residu, sekarang dengan nilai residu. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT LIS menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lesor. Nilai wajah mesin pada awal sewa sebesar 150 juta. Dengan nilai residu 30 juta, PT LIS mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lesor yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lesor menerapkan pembayaran sewa dilakukan secara tunai tiap awal periode mulai 2 Januari 2015 sebesar 35.768.978. Tingkat bunga implisit yang diterapkan PT Lesor sebesar 8% diketahui oleh PT LIS. Sedangkan tingkat bunga incremental bagi PT LIS adalah sebesar 10%. Umur ekonomis mesin diestimasikan 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan kedua perusahaan tersebut adalah garis lurus. Berdasarkan analisis sewa, sama dengan ilustrasi sebelumnya tanpa nilai residu, yaitu kriteria masa sewa dipenuhi sehingga sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Sedangkan untuk nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum perhitungannya berbeda jika ada nilai residu. Jika nilai residu dijamin oleh PT LIS, maka nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum adalah sebagai berikut. Pembayaran sewanya yaitu pada soal 35.768.978. Waktu nilai kini annuitas of I N-nya sama dengan 4 tahun, I-nya sama dengan tingkat bunganya 88%, yaitu sebesar 3,5770969. Nilai kini pembayaran sewa yaitu pembayaran sewa dikalikan faktor nilai kini, yaitu sebesar hasilnya yaitu 127.999.104. Nilai residu yang dijamin yaitu sebesar 30 juta. Faktor nilai kininya yaitu 0,735028. Nilai residu yang dijamin yaitu 22.050.896. Totalnya yaitu jumlah nilai kini pembayaran sewa minimum sebesar 150% juta. Jadi nilai wajar aset yaitu sebesar 150 juta. Nah, analisis di atas dapat disimpulkan adalah sewa pembiayaan. Sehingga PT LIS mengakui aset dan liabilitas terkait di awal masa sewa dengan jumlah sebagai berikut. Jumlahnya pada tanggal 2 Januari 2015, aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta. Pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 dan kas sebesar 10 juta. Berikut adalah tabel amortisasi, sama perhitungannya sama seperti yang uh, sama seperti yang tanpa nilai residu. Atas pembayaran TLS melihat jumlah sebagai berikut. Jumlahnya sama juga seperti yang tadi. Selanjutnya ada pada akhir tahun 2015, PT LIS mencatat penyusutan atas aset sewaan sebesar 40 juta. Nah, 40 juta tadi didapatkan dari 160 juta dibagi 4 tahun. Aset disusutkan selama 4 tahun, bukan 5 tahun, karena PT LIS mengembalikan aset ke PT Lesor pada akhir masa sewa. Jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyuntikan sebanyak 40 juta. Pembayaran sewa berikutnya pada tanggal 2 Januari 2016, namun prinsip akrual pada akhir tahun 2010, PT LIS harus mengakui beban bunga terkait jumlah yang akan dibayarkan pada awal tahun 2011, yaitu sebesar 8.645.324. Jumlahnya yaitu beban penyusutan pada utang bunga sebesar 8.645.324. Selanjutnya di sini ada contoh 20.3 di halaman 328 tentang sewa pembiayaan dengan nilai residu. Sama seperti tadi, namun bedanya di sini ya ada perhitungan di perhitungannya di atas tadi juga memenuhi kriteria sewa pembiayaan karena jumlah nilai kini pembayaran sewa minimum sama dengan nilai wajarnya. Jika nilai residu tidak dijamin oleh PT LIS, maka nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum adalah sebagai berikut. Pembayaran sewa sebesar 35.768.978. Waktu nilai kininya itu 3,5770969. Jadi nilai kini pembayaran sewanya sebesar 127.909.000. Nilai residu yang dijaminnya tidak ada karena nilai residu karena ini perhitungan jika nilai residu tidak dijamin oleh PT LIS. Selanjutnya, faktor nilai kininya yaitu sebesar 0,7350298.
dan nilai kinerja residu yang dijaminnya adalah 0. Jadi jumlahnya sebesar 127.949.104. Jadi nilai wajar asetnya dibulatkan menjadi 150 juta. Nah, selanjutnya di sini perhitungannya masih sama seperti tadi yang tabel amortisasi. Penerimaan sewanya itu dapat dari soal, pendapatan bunganya itu dapat dari piutang sebelumnya, pengurangan pokok piutang sebelumnya juga dikalikan dengan 8%, pengurangan pokok piutang, pengurangan pokok piutang juga eh, dapat dari penerimaan sewa dikurangi pendapatan bunga. Selanjutnya yang di bawah perbedaannya yaitu eh, yang ini perhitungan jika nilai residu dijamin, yang ini yang bawah jika nilai residu tidak dijamin. Jadi nilai liabilitas yang diakui lebih rendah dan nilai residu tidak diperhitungkan pada akhir masa sewa. Selanjutnya di sini ada perbandingan jurnal bagi list antara nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Jurnalnya pada tanggal 2 Januari 2010, eh, aset sewa pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan yang nilai residu jamin sebesar 150 juta, nilai residu tidak jamin sebesar 120 juta 949.104. Selanjutnya liabilitas sewa pembiayaan pada kas, nilai residu yang dijamin sebesar 35 juta 768.978, sedangkan nilai residu tidak jamin sebesar 35 juta 768.978. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010, jurnalnya Bank Punten akumulasi penyusutan yang nilai residu dijamin sebesar 30 juta, sedangkan nilai residu tidak dijamin sebesar 31.987.276. Selanjutnya ada beban bunga pada utang bunga yang nilai residu dijamin sebesar 9.138.482, sedangkan nilai residu tidak dijamin sebesar 7.374.410. Pada tanggal 2 Januari 2011, jurnalnya yaitu liabilitas sewaan pada utang bunga, eh, liabilitas sewaan utang bunga pada kas sebesar liabilitas yang nilai residu jamin liabilitas sewaan sebesar 26.630.497, sedangkan utang bunganya yaitu 9.138.492. Pada kasnya yaitu 35.768.978. Sedangkan nilai RIN perbedaannya cuma di liabilitas sewaan dan utang kas. Liabilitas sewaannya sebesar 28.394.568 dengan utang bunganya yaitu 7.374.410. Dan jurnal yang terakhir tanggal 31 bulan Desember tahun 2013, jurnalnya liabilitas sewa pembiayaan beban bunga akumulasi penyusutan aset sewa pembiayaan. Jurnalnya cuman akumulasi penyusutan pada aset sewa pembiayaan aja. Selanjutnya ada pengakuan beban untuk sewa operasi dilakukan secara lurus atau straight line basis selama masa sewa. Ini berarti beban dicatat secara sistematis dalam laporan keuangan, mencerminkan pola waktu atas manfaat dari aset yang sewa. Setiap kali dilakukan pembayaran sewa, perusahaan mencatat jurnal sebagai beban sewa. Contohnya yaitu beban sewa pada kas sebesar 41.933.445. Pengukuran beban. Secara umum, beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa atau lease, namun terkadang lease mendapatkan insentif dari lessor, seperti potongan pembayaran atau pembayaran tunai di muka. Jika terdapat insentif seperti itu, maka insentif tersebut akan mengurangi beban sewa selama masa sewa. Insentif seperti ini diatur dalam ISAK 23 sewa operasi insentif. Selanjutnya ada akuntansi sewa bagi lessor. Sewa pembiayaan ada pengakuan awal dan pengukuran. Yang pertama ada pengakuan piutang. Lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih di awal masa sewa. Yang kedua, tingkat diskonto. Digunakan tingkat bunga implisit dalam sewa untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa. Nilai residu, yaitu nilai sisa aset di akhir sewa. Jika dijamin, dimasukkan ke dalam investasi. Selanjutnya, biaya langsung awal. Biaya yang dikeluarkan saat awal sewa, ditambah ke investasi. Dan yang terakhir, pemisahan pendapatan dan pelunasan pokok. Pendapatan sewa Selanjutnya ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa dibagi menjadi dua, yaitu bunga dan pelunasan pokok. Bunga diakui sebagai pendapatan, sedangkan pelunasan pokok adalah mengurangi piutang sewa.
Baik, selanjutnya adalah sewa operasional. Untuk sewa operasional sendiri adalah perlakuan akuntansi untuk sewa operasi eh, yang sangat sederhana karena lesi hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus. Selama dikenali terdapat sewa kecuali eh, perhitungan tersebut itu sistematis dan dapat dicerminkan pola waktu dari manfaat yang dapat dinikmati oleh penggunanya. Di sini bisa dilihat jurnalnya itu hanya beban sewa pada kas sebanyak 41.933.445. Next. Yang kedua adalah pengakuan beban. Jadi pengakuan beban ini pada dasarnya adalah nilai beban sewa yang diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lesi. Namun, terkadang les mendapatkan insentif tertentu dari lesor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Nah, insentif ini dapat berupa pembayaran tunai di mana lesi belum 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 di mana lesi atau potongan adanya potongan pembayaran sewa. Next. Laporan laba rugi. Di sini pada sewa operasi, Lesti mengakui beban sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset lainnya. Misal jika ada aset sewaan yang digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran. Jadi itu tidak boleh masuk di tidak boleh diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi. Harus diakui kepada beban operasional seperti itu. Next. Akuntansi sewa akuntansi sewa untuk lease. Yang pertama adalah sewa pembiayaan. Di sini dalam sewa pembiayaan pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang diskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor adalah pembiayaan sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Nah, di sini bisa dilihat untuk jurnalnya sendiri, yaitu piutang sewa pembiayaan pada aset sebanyak 100 juta dan untuk sewa pembiayaannya sendiri jurnalnya yaitu piutang sewa pembiayaan 90 juta, sewa diterima di muka 10 juta di debit dan terakhir adalah aset di kredit sebanyak 100 juta. Lanjut. Oke. Yang pertama adalah akuntansi sewa untuk lesor. Di sini ada beberapa tingkat ya teman-teman. Yang pertama adalah nilai tingkat diskonto. Yang pertama adalah tingkat diskonto. Di sini tingkat diskonto sendiri adalah nilai kini investor kotor atau investasi bersih yang dihitung menggunakan tingkat bunga implisit pembayaran sewa. Dan ini juga bisa dihitung dan ditentukan oleh lesor menggunakan tingkat bunga implisit. Dan dari perhitungan ini tidak ada alasan bagi lesor untuk menghitung nilai kini investor kotor menggunakan tingkat bunga lain. Jadi perhitungannya hanya satu aja, nggak bisa menggunakan perhitungan lain. Lalu yang kedua adalah nilai residu. Jadi jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu tersebut dijamin atau tidak. Perlakuan ini berbeda dengan lease yang hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Jadi membedakan antara lease sama lessor ini adalah kalau lease sendiri itu mereka hanya yang dihitung itu hanya nilai residu yang dijamin, sedangkan untuk si lessor sendiri keduanya. Lalu untuk biaya langsung awal itu adalah biaya awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa pembiayaan ditambah dalam nilai investasi bersih. Nah, hal ini membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah sehingga pendapatan bunga yang diakui lessor menjadi lebih rendah. Lalu untuk pengukuran setelah pengakuan awal, adanya pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Di sini pembayaran sewa yang dihitung oleh lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lessor. Oleh karena itu, lessor itu harus memisahkan antara bagian Yes, aku pendapatan sewa. Selanjutnya adalah akuntansi sewa untuk lessor. Eh, Adanya yaitu biaya langsung awal. Maksudnya adalah biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Nah, hal ini itu membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah sehingga pendapatan bunga yang diakui oleh lessor menjadi lebih rendah. Lalu selanjutnya adalah adanya pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama adalah pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pembayaran sewa yang dihitung oleh lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lessor. Oleh karena itu, lessor harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Next. Oke. Oke. Nah, di sini ada contoh 20.5. Kalian bisa lihat di halaman 336. Di sini diketahui bahwa nilai wajar aset sewaan itu sebanyak 150 juta. Dan nilai kini atas nilai residu itu tidak ada. Dan jumlah yang akan diperoleh kembali itu 150 juta. Jadi ada anggapan ketika kita memberikan nilai wajar aset,
yang diperoleh ke kita kembali itu sebanyak 150. Lalu ada faktor nilai kini anuitas. Teman-teman pasti sudah tahu perhitungan anuitas ya. Dengan N-nya sendiri itu sebanyak 4 tahun dan nilai bunganya sendiri sebanyak 8% dan totalnya sendiri sebanyak 3,5770969. Lalu eh, nilai itu tadi dibagi oleh 150 juta, maka totalnya sendiri sebanyak 41.933.445 rupiah. Di sini untuk perhitungannya sendiri, oh enggak, yang pertama adalah ketika kita melakukan nilai wajar aset sewa, maka harus dibuat jurnal pertama yaitu piutang sewa pembiayaan sebanyak 150 juta kepada aset 150 juta. Lalu di sini bisa dilihat teman-teman yaitu adalah adanya tabel. Tabelnya itu antara 20.2 dan 20.3 itu sebenarnya sama secara perhitungan, tidak ada yang berbeda dan hasilnya juga pun sama. Jadi perhitungannya tetap ya. Jadi diketahui piutang sewanya itu 150 juta. Lalu penerimaan sewa itu didapat dari anuitas tadi yang sudah dibagi 150 juta. Maka itu menjadi penerimaan sewa tetap per tahunnya. Jadi sebanyak 41.933.445 rupiah. Di sini kenapa di 2015 itu tidak ada pendapatan bunga 8% karena itu masih awal dan juga masih belum diketahui dan tidak ada pemotong untuk pendapatan bunga itu sendiri. Lalu pengurangan pokok piutang sendiri tetap dari penerimaan sewa sebanyak 41.933.445 rupiah dan piutang sewa itu tadi 150 dikurangi 41.933.445 rupiah sehingga dapat hasil yaitu 108.66.555 rupiah. Lalu di sini juga untuk mendapatkan pendapatan bunga 8% itu dihitung menggunakan 108.66.555 dikali 8% dari pendapatan bunga. Sehingga ketemu jumlahnya sebanyak 8.664.324. Dan untuk pengurangannya, itu pengurangan sendiri, yaitu penerimaan sewa yang setiap tahun tetap dikurangi dengan pendapatan bunga sebanyak 8%. Sehingga totalnya sendiri adalah 33.288.121. Untuk caranya sendiri sama seperti amortisasi yang selalu kita kerjakan, tidak ada pembeda juga dan itu akan dihitung sampai piutang sewa sendiri itu sampai nol di tahun keberapa seperti itu. Lalu untuk jurnalnya untuk di tanggal 2 Januari 2015 kasnya diketahui 41.933.445 dan piutang sewanya sendiri sebanyak 41. Di sini ada jurnal. Untuk jurnalnya 150 kenapa yang di jurnal itu 150 karena yang diketahui awal sebelum kita menjurnal yang 41 itu kita harus menjurnal piutang sewa pembiayaannya dulu. Yang diketahui dulu yaitu sebanyak 150 juta. Jadi piutang sewa pembiayaan pada aset sebanyak 150 juta. Lalu untuk di sini di tabel 2 di bawah yang di bawah 20.5 ini adalah perhitungannya. Di sini juga sama seperti yang lesi. Perhitungannya juga sama persis, tidak ada pembeda. Jadi di sini untuk piutang sewa sendiri diketahui 150 juta. Lalu penerimaan sewa diketahui 41.933.445 terhitung dari PVIF tadi yang dibagi 150 juta. Itu sebagai penerimaan sewa per tahun. Yang mana per tahun ini ya yang per tahun. Lalu untuk 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 bulan 1 ini tahun 2015 tidak ada pendapatan bunga karena masih belum diketahui rate-nya berapa. Lalu di sini pengurangan pokoknya tetap 41.933.445. Lalu untuk piutang sewanya, dia mengurangi. Jadi piutang sewa dikurangi pokok piutang, maka totalnya 108.66.555 rupiah. Lalu selanjutnya adalah di tahun selanjutnya baru ada pendapatan bunga, yaitu sebanyak 8.645.324 rupiah, di mana ini dihasilkan dari 108.066.555 rupiah dikali 8%. Maka hasilnya itu 8.645.324 rupiah. Lalu untuk pengurangannya sendiri 41.933.445 dikurangi 8.645.324 dan maka akan ketemu hasilnya sebanyak 33.288.121 dan hasil piutang sewanya hasil pengurangan itu tadi sebanyak 74.778.434 rupiah. Eh, Terus sampai di tahun keempat yang mana di tahun 2018 di sini diketahui bahwa pendapatannya itu hanya sampai 3.100 maksud saya untuk rate bunganya sendiri hanya 3.106.181 seperti anuitas seperti biasa bahwa semakin tahun itu rate-nya bisa semakin bertambah atau semakin berkurang tergantung kasusnya seperti apa. Lalu pengurangan pokok piutangnya juga sama akan
pengurangan pokok piutangnya sebanyak 38.827.26 dan untuk piutang sewanya 0 karena sudah terbayar. Lalu di tanggal 2 Januari kita ada jurnal juga yang mana yang harus kita jurnal adalah penerimaan sewa. Yang tadi itu kan diketahui nilai wajar aset kita. Yang sekarang di tanggal 2 itu kita juga harus menjurnal bagian penerimaan sewa setelah kita hitung tadi. Yang mana penjurnalnya sendiri adalah kas pada piutang sewa pembiayaan sebanyak Rp41.933.445.000. Next. Dan untuk piutang bunganya 8.645.324 pada pendapatan sewa pembiayaan. Dan untuk Desember, kita kan harus melakukan penyesuaian di akhir tahun, sehingga jurnalnya agak sedikit berbeda dengan yang tadi. 31 Desember 2016, maka kasnya sendiri 41.933.445, lalu piutang sewa pembiayaannya 33.288, 121, lalu piutang bunganya 8.645.324. Ini based on the tabel yang di sini. Next. Bisa dilihat teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan. Next, next. Next, Nadia. Oke. Di sini selanjutnya untuk alternatif pencatatan sendiri, menurut PSAK 30 revisi 2011 menyatakan bahwa selisih antara nilai investasi bruto dengan investasi neto diakui pendapatan pembiayaan tangguhan. Pembahasan di atas belum menyinggung istilah tersebut. Oleh itu, PT Leso juga memiliki alternatif pencatatan dengan mengakui piutang sebesar investasi kotor. Jadi di sini diketahui di 2 Januari 2015, piutang sewa pembayaran sebanyak 167.733.780. Lalu asetnya itu 150 juta, lalu pendapatan sewa pembiayaannya sebanyak 17.733.780. Lalu di sini di 2 Januari kas kas sebanyak 41.933.445 based on the itu perhitungan. Lalu adanya piutang sewa pembiayaan juga sama 41.933.445 rupiah. Lalu eh, lalu adanya di tanggal 2 Januari itu tadi kan di 31 Januari itu kan masih dalam bentuk di 2 Januari itu kan masih dalam bentuk kas pada piutang. Ini juga sama di 31 Desember 2015 adanya pendapatan pembayaran tangguhan sebanyak 8.645.324 rupiah dan pendapatan sewa pembayaran juga sama 8.645.324 rupiah. Lalu di 2 Januari juga menghitung ulang menghitung ulang di 2 Januari kas itu juga sama karena kan eh, sesuai di tabel ya teman-teman bahwa per tahun itu untuk penerimaan sewa itu tetap jadi garis lurus. Jadi penerimaan sewa setiap tahun akan sama sehingga 2 Januari pun masih untuk penjurnalannya kas pada piutang sewa pembayaran sebanyak 41.933.445. Next. Di sini ada contoh untuk 20.6 maksud saya, sewa pembiayaan bagi lensor dengan nilai residu. Ini juga sama seperti LACE yang mana mengacu pada contoh 20.3 yang mana itu adalah untuk nilai residu bagian list itu terlepas apakah nilai residu itu dijamin atau tidak, namun nilai pembayaran sewa ditentukan oleh lessor berdasarkan perhitungan berikut. Yang pertama adalah nilai wajar aset sewaan masih tetap sebanyak 150 juta, lalu nilai kini atas residu 30 juta dikali 0,73502.985. Di sini di 20.6, di sini itu diketahui bahwa ternyata dia itu masih memiliki nilai residu sebanyak 30 juta sekian, 30 juta. Lalu 0,735 itu sendiri dapat dari PVIF-nya tadi. Sehingga dia nilai residu dikali PVIF maka hasilnya 22.050.895 rupiah. Maka totalnya yaitu 127.949.104 rupiah. Di sini ada anuitas sendiri. Anuitas sendiri ini anuitas sendiri itu tinggal kalian itu aja ya teman-teman dikali persentase 8%. Maka akan dari 0,375 dibagi 8%, maka akan dapat hasil 3,5770969 sama seperti tadi. Lalu untuk nilai pembayaran tahunan sendiri 127.949.104 dari nilai perhitungan setelah adanya residu dibagi 3,5770969. Maka totalnya 35.769.978. Nah, nilai ini yang akan menjadi penerimaan sewa untuk setiap tahunnya selama 4 tahun menggunakan metode garis lurus. Di sini sama seperti tadi teman-teman
Yang hanya membedakan adalah di penerimaan sewanya aja yang nilainya beda antara yang lesor tadi. Lalu di sini untuk hasil akhirnya juga tetap sama, sama seperti yang nilai residu yang dijamin seperti itu. Lalu untuk jurnalnya sendiri, untuk 31 Desember 2018 itu diketahui kasnya yaitu 10 juta, asetnya 20 juta, sedangkan piutang sewa pembiayaannya yaitu 27.777.778. Sedangkan untuk pendapatan sewa pembiayaan 2.222.222. Nah, di sini teman-teman ada ingin saya tambahkan di sini yaitu penerimaan sewa di tanggal 31/12 tahun 2013, dia penerimaan sewa ketika di akhir dia akan membayarkan. Jadi dia akan membayar keseluruhannya atau mendapatkan keseluruhannya sebanyak 30 juta, bukan lagi penerimaan sewa berdasarkan perhitungan PVIF tadi, tapi full sebanyak 30 juta. Dan pendapatan bunga juga akan mengikuti sebanyak 8%, maka 27 juta itu 27.777.778 dikali 8%, maka pendapatan bunganya yaitu sebanyak 2.222. Dan pengurangan pokoknya juga sama, 27 juta sehingga 27.777.000 sekian, maka untuk hasil piutang akhirnya 0. Next. Oke. Lalu untuk penyajian dan pengungkapan. Jadi pada sewa pembiayaan atau lesor mengaku piutang lesor bisa mengakui dan menghentikan pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan yang mana piutang tersebut disajikan dalam kelompok piutang pembiayaan dan harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai. Seperti yang diatur dalam PSAK, hal itu bisa saja disajikan secara terpisah menurut jatuh temponya. Sama halnya dengan liabilitas sewa. Ketentuan pemisahan piutang sewa ini tidak berlaku, kecuali adanya laporan keuangan multi-finance yang dikonsolidasikan dengan induk perusahaan yang mensyaratkan adanya pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar. Next. Dan untuk contohnya bisa dilihat di halaman 339. Seperti ini untuk contohnya. Bisa teman-teman lihat di halaman 339. Next. Penyajian dan pengungkapan di bagian laporan laba rugi. Jadi pada sewa pembiayaan di laba rugi, lesor itu bisa mengakui piutang dan menghentikan pengakuan dalam laporan posisi keuangan. Jadi piutang itu bisa dapat mohon maaf itu ada kekeliruan. Jadi di laporan laba rugi itu lesor itu bisa mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut bisa dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Jadi misal ada aset sewaan. Nah, itu digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran. Jadi beban penyusutan akan disajikan dalam kelompok beban operasi bukan lagi laba rugi. Next. Di sini adalah adanya pengakuan pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan sendiri itu sama seperti dengan list. Adanya pelakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi list itu sederhana karena sama ya. List itu hanya mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima mengacu pada ilustrasi 20.1 sama seperti list yang dikategorikan sebagai sewa operasional. Maka dia akan membuat jurnal seperti ini yaitu kas pada pendapatan sebanyak 41.933.455 rupiah. Lalu untuk pengukuran pendapatan sendiri dia itu diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari list. Kadang juga bisa memberikan insentif tertentu agar list bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Jadi insentif itu dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada si leaser atau potongan pembayaran sewa sejalan dengan perlakuan terhadap list. Maka leaser mengakui biaya agregat dan insentif sebagai pengurang penghasilan selama masa sewa, seperti yang diatur dalam ISA 23. Next. Untuk penyajian dan pengungkapan untuk bagian laba rugi. Jadi biasanya biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa operasi diakui sebagai aset sewaan, dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dan pendapatan yang sama. Lalu adanya penjanjian dan pengungkapan. Di sini untuk laporan laba rugi pada sewa operasional, lessor itu mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Dan pendapatan sewa dari operasi ini diakui sebagai pendapatan penyajian dan pengungkapan untuk laporan laba rugi. Jadi pada sewa operasional ini, lessor itu mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Sama seperti tadi, laporan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewa yang menurun. Jadi biasanya untuk penyajian dan pengungkapan itu menggunakan garis lurus sama seperti diskonto lainnya dan anuitas lainnya. Itu kan menggunakan garis lurus gitu. Lalu laporan posisi keuangan. Jadi di sini Leso itu bisa mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus sama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis yang lain. Oh, mohon maaf ini ada kesalahan. Di laporan posisi keuangan sendiri itu Leso itu bisa mengakui pendapatan sewa dan ya dan lebih mencerminkan pola waktu manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Next.
Di sini sewa bagi lessor, pabrikan, dan dealer. Jadi pabrik atau dealer itu seringkali menawarkan pilihan untuk membeli atau menyewa suatu aset kepada pelanggan. Sewa pembiayaan atas aset oleh lessor, pabrikan, atau dealer memberikan dua jenis penghasilan, yaitu laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan pada harga jual normal setelah dikurangkan potongan penjualan. Jika ada, atas penghasilan ini lessor mengakui penghasilan pembiayaan bunga selama sewa. Lalu untuk pengakuan awal dan pengukuran, pengakuan piutang dan pendapatan. Dalam sewa pembiayaan, ketika lessor adalah pabrik atau dealer, pada awal masa sewa lessor akan mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih. Dan seperti halnya sewa pembiayaan, pada umumnya nilai piutang itu yang diakui lessor pada awal masa sewa itu sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran minimum yang akan diterima dan ditambah nilai residu. Next. Untuk tingkat diskonto, nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung pada tingkat bunga pasar fix dan secara artifisial terlalu rendah. Dan laba penjualan dibatasi sebesar laba menggunakan tingkat bunga pas. Untuk nilai residu sendiri, jika aset yang disewakan memiliki nilai resili, maka perhitungan dalam laba kotor ini terlepas apakah nilai residu ini bisa dijamin atau tidak. Dan perlakuan ini sama dengan sewa pembiayaan di pembahasan sebelumnya. Lalu untuk biaya langsung sama seperti yang tadi, biaya yang dikeluarkan oleh lessor atau pabrikan dan dealer sehubungan dengan negosiasi antara sewa yang diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Lalu untuk pengukuran dan pengakuan awal itu sama seperti sewa pembiayaan pada umumnya, memisahkan antara bagian pendapatan sewa atau bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum. Jadi pada setiap periode pengakuan itu, pendapatan bunga itu didasarkan pada satu pola yang bisa mencerminkan suatu tingkat pengembalian bersih pembiayaan. Next. Di sini ada 20.7. Di 20.7 sendiri, di 20.7 ini sama seperti tadi sebenarnya teman-teman. Yang membedakan ini hanyalah adanya penjurnalan pembeda antara nilai residu dijamin dan juga nilai residu tidak dijamin. Untuk nilai residu dijamin tadi sesuai dengan perhitungan tadi yang sudah dijabarkan bahwa di jurnalnya yang pertama di tanggal 2 Januari 2015 adanya piutang sewa sebanyak 150 dengan biaya penjualannya sebanyak 100 juta, lalu untuk pendapatan penjualannya sebanyak 150 juta dan aset 100 juta. Sedangkan untuk nilai residu tidak dijamin, ada di sini diketahui nilai residunya itu 150 juta. Lalu eh, untuk biaya penjualannya 77 juta. Kenapa? Itu sesuai dengan nilai residu yang tertera. Dan untuk pendapatan penjualannya 150 juta dan asetnya 77 juta 949 104. Lalu ada kas sebanyak 35 juta 768 978 pada piutang sama pembiayaan 35 juta 768 978. Ini juga sama untuk nilai residu tidak dijamin. Lalu adanya piutang bunga di tanggal 31 Desember 2015. Di sini itu ada penyesuaian yang mana adanya piutang bunga pada pendapatan sewa pembayaran sebanyak 9 juta 138 481. Ini itu tadi bunga yang kita hitung dari 108 juta sekian dikali 8%, maka hasilnya itu 9 juta 138 481. Dan nilai untuk piutang bunganya antara nilai residu dijamin dengan tidak dijamin itu juga sama. Lalu di tanggal 21 Januari 2016 adanya kas untuk jurnalnya yaitu kas sebanyak 35.768.978. Itu juga sama. Piutang bunga 9.138.481 ribu rupiah dengan piutang sewa pembiayaan piutang bunga di kredit, piutang sewa pembiayaan di kredit sebanyak 26.634.97. Itu diambil dari selisih antara 35.768 sekian dikurangi 9.118 sekian. Dan untuk di 31 Desember 2018 adanya penyesuaian juga. Di sini kan di akhir akhir tahun dari amortisasi itu sendiri. Jadi di sini untuk jurnalnya yaitu aset sebanyak 30 juta karena return yang kita pengen dapatkan itu hanya sebanyak 30 juta dari nilai residu. Lalu piutang sewa pembiayaan 27 juta 777 778. Jadi untuk di 31 itu tetap dan juga sama untuk nilainya 30 juta, untuk asetnya 30 juta, lalu di piutang sewa pembiayaannya 27 juta 777 778 dan untuk pendapatan sewanya juga sama 2 juta 222. Antara nilai residu dijamin dengan nilai residu tidak jamin juga masih sama dan tetap gitu. Next. Di sini bisa dilihat ya teman-teman di halaman
344 di sini lesi itu dia lebih ke menjual aset, sedangkan lesor dia itu lebih menyewakan aset. Jadi dua hal yang sama namun berbeda. Di sini ada transaksi jual dan sewa balik yang di sini meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Nah, tujuannya ini dilakukan adanya transaksi ini adalah untuk pendanaan tanpa harus kehilangan manfaat dari aset operasionalnya. Jadi pembayaran sewa dari harga jual itu biasanya saling berkaitan karena keduanya itu dinegosiasi dalam satu paket. Dalam transaksi ini pihak yang awalnya menjual aset akan menjadi lesi dan yang membeli aset akan menjadi lesor. Nah, di sini ada sewa pembiayaan. Untuk pengakuan dan pengukurannya itu sama seperti tadi. Jadi jika suatu transaksi jual, sewa balik, dia akan adanya selisih lebih hasil penjualan dari jumlah yang tercatat. Dan itu sayangnya tidak dapat diakui segera karena itu adalah sebagai pendapat untuk penjual. Jadi ketika kita membeli itu kan ada hasil antara pembelian sama penjualan. Nah, di situ dari selisih itu kita nggak bisa eh, diakui sebagai pendapatan antara penjual atau pembeli. Nah, tapi bisa ditangguhkan di amortisasi selama masa sewa. Next. Nah, di sini ada contoh 20.8 sama seperti tadi. Ini hanya untuk penjualan saja. Itu bisa dilihat kembali ya teman-teman di halaman 345. Next. Next. Di sini ada lesor, pengakuan piutang sewa pembiayaan mengacu kepada ketentuan dalam sewa pembiayaan. Jadi pada pembahasan sebelumnya itu kan sebesar nilai wajar aset. Nah, nilai wajar aset itu adalah sebesar harga dari si lesi kepada si lesor. Jadi anggapannya itu asetnya itu dari penjual ke pembeli. Jadi nilainya bukan dari nilai aslinya, tapi nilai yang dijual dari pihak kedua atau pihak ketiganya itu. Lalu nilai wajar tersebut itu digunakan sebagai dasar penentu nilai pembayaran lesson. Nah, di sini adanya penyajian dan pengungkapan. Penyajian itu penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada posisi keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk lesi dan lesor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Pengungkapan khusus dilakukan untuk pengaturan sewa yang material dan tidak bisa diperjanjikan dan dipersyaratkan antara transaksi jual sewa balik. Nah, untuk sewa operasional sendiri, untuk lesi di pengakuan dan pengungkapan, jadi jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasional, satu, jika lesi itu menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera. Lalu jika harga jual di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali dapat dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dan harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Nah, jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar itu dapat ditangguhkan dan diamortisasi sama periode namun belum bisa diambil antara keduanya. Lalu di sini jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah itu juga dianggap nilai wajar diakui segera. Next. Di sini bisa dilihat di tabel nilai wajar itu lebih dari biaya perolehan, maka harga jualnya itu dapat diakui segera dan laba sebesar 50 ini eh, laba sebesar 50 nilai wajar dikurangi biaya perolehan diakui segera dan untuk laba sebesar 10 harga jual dikurangi nilai wajar ditangguhkan dan diamortisasikan. Dan di sini laba sebesar 30 biaya perolehan diakui segera. Dan untuk nilai wajar kurang dari biaya perolehan 150 kurang dari 200-an. Jadi rugi sebesar 50 akan diakui segera juga dan rugi sebesar 50 ini dan laba sebesar 10 ini akan ditangguhkan dan diamortisasi. Dan rugi sebesar 70 perolehan dengan dikurangi harga jual diakui segera. Nah, di sini akan dikompensasikan dengan pembayaran sewa di depan yang lebih rendah dari harga pasar dan maka rugi tersebut itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan. Di sini sama seperti tadi untuk lessor yaitu adanya mengacu kepada ketentuan dalam sewa operasional dan dari pembahasan sebelumnya. Lalu untuk penyajian pengungkapan, adanya beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan operasional. Kecuali untuk laba tanggungan yang diakui lessor sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Nah, pengungkapan yang dipersyaratkan untuk si lease dan lessor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Pengungkapannya itu khusus diperlakukan dan pengaturan sewa material tidak biasa dari perjanjian atau persyaratan transaksi jual beli sewa baliknya. Next. Oke. Okay. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.